saya Sandi Agusta. Saya berasal dari program studi Perekam dan Informasi Kesehatan semester 2. Saya berasal dari kampus Tikes Kapuas Raya Sintang. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep penyakit diabetes mellitus. Ya, baiklah. Sekarang kita masuk ke konsep diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit autoimun kronis yang disebabkan oleh gangguan pengaturan gula darah. Diabetes mellitus juga sering disebut sebagai penyakit gula atau kencing manis. Yang kedua, penyakit kencing manis dapat disebabkan oleh kurangnya produksi insulin oleh pankreas, kurangnya respon tubuh terhadap insulin, dan yang ketiga, adanya pengaruh hormon lain yang menghambat kerja insulin. Jenis diabetes mellitus. Pertama, diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah gangguan autoimun yang menyebabkan imun merusak sel-sel yang memproduksi hormon insulin. Akibatnya, pankreas tidak dapat memproduksi hormon tersebut sehingga kekurangan insulin. Tidak cukupnya kadar insulin dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Selanjutnya, diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah penyakit gula yang paling banyak terjadi. Angka kejadiannya mencapai 90-95% dari semua kasus kencing manis di dunia. Kondisi ini disebut dengan diabetes awitan dewasa karena lebih sering terjadi pada orang dewasa. Tidak seperti diabetes tipe 1, penderita tipe 2 ini tetap memproduksi insulin tetapi tidak mencukupi. Penyebab persis mengapa muncul tipe 2 ini belum pasti, tetapi para ahli percaya bahwa kombinasi faktor genetik dan lingkungan berperan dalam memicu terjadinya penyakit gula ini. Selanjutnya, diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah penyakit kencing manis yang hanya terjadi pada wanita hamil. Penyakit ini dapat menyebabkan masalah pada ibu maupun bayinya jika tidak diatasi. Jika ditangani dengan baik, kondisi ini biasanya sembuh total setelah melahirkan. Diabetes labil. Diabetes labil juga disebut dengan berita diabetes yang menandakan bahwa kadar gula dalam darah sulit untuk dikendalikan. Orang dengan penyakit diabetes mellitus ini kadar gula darahnya dapat berubah-ubah dengan sangat cepat, bisa terlalu tinggi yang disebut dengan hiperglikemia dan terlalu rendah hipoglikemia. Orang yang memiliki diabetes tipe 1 berisiko sangat besar mengalami jenis diabetes ini, sementara orang yang dengan diabetes tipe 2 juga bisa terkena jika penyakitnya sudah kronis. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam tanda dan gejala diabetes mellitus. Yang pertama, sering merasa haus. Yang kedua, sering buang air kecil, terkadang terjadi setiap jam atau disebut dengan poliuria. Yang ketiga, lemah, lesu, dan tidak bertenaga. Sering mengalami infeksi, misalnya infeksi kulit, vagina, sariawan, atau saluran kemih. Gejala diabetes mellitus yang lebih jarang terjadi: mual atau muntah, infeksi vagina pada wanita, infeksi jamur atau sariawan, mulut kering, luka sulit sembuh, serta gatal pada kulit, terutama pada lipatan paha atau daerah vagina. Selanjutnya, penyebab diabetes mellitus. Sebelum mengetahui penyebab penyakit gula, Anda perlu tahu bagaimana glukosa diproses oleh tubuh. Glukosa sangat penting untuk tubuh karena bekerja sebagai sumber energi bagi sel-sel dan jaringan tubuh, terutama pada otak. Glukosa sebenarnya berasal dari makanan yang Anda makan dan disimpan sebagai cadangan di dalam hati atau disebut juga liver. Jenis glukosa yang dapat disimpan di dalam hati disebut juga dengan glikogen. Jika Anda belum makan, otomatis kadar gula darah Anda akan rendah. Guna mencegah hal tersebut, liver akan mencegah glikogen menjadi glukosa dan menyeimbangkan kadar gula darah Anda.
Faktor risiko diabetes mellitus. Faktor risiko diabetes mellitus dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang dapat dikendalikan dan faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan. Faktor risiko yang dapat dikendalikan adalah riwayat diabetes dalam keluarga, umur, serta jenis kelamin. Faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan adalah kegemukan, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol, toleransi glukosa terganggu, dan kurang gerak. Kriteria penegakan diabetes mellitus adalah dengan melakukan pemeriksaan kadar gula darah kapiler vena. Jika dikatakan diabetes adalah kadar glukosa darah puasa lebih dari atau sama dengan 126 mg per dl, atau kadar glukosa darah 2 jam setelah makan lebih dari atau sama dengan 200 mg per dl, atau HbA1c lebih dari atau sama dengan 6,5%. Terdapat gejala klasik dan GDS lebih dari atau sama dengan 200 mg per dl. Selanjutnya, komplikasi diabetes mellitus. Komplikasi diabetes mellitus terbagi dalam dua kategori, yakni komplikasi jangka pendek atau yang disebut juga akut, dan komplikasi jangka panjang yaitu kronis. Hipoglikemia dan ketoasidosis adalah bentuk komplikasi akut, sedangkan komplikasi yang bersifat kronis terjadi ketika diabetes mellitus sudah mempengaruhi fungsi mata, jantung, ginjal, kulit, saluran pencernaan, dan saraf. Komplikasi diabetes mellitus sangat mungkin terjadi dan bisa menyerang seluruh organ tubuh. Oleh karena itu, penderita diabetes harus selalu rutin memantau dan menjaga kadar gula darahnya agar tetap normal. 4 pilar dalam pengobatan diabetes mellitus. Yang pertama, edukasi. Yang kedua, gizi medik, olahraga, dan yang selanjutnya farmakologi. Selanjutnya masuk kepada pencegahan diabetes mellitus. Diabetes mellitus dapat dicegah melalui beberapa hal berikut. Yang pertama, mengatur frekuensi dan menu makanan menjadi lebih sehat. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, rutin berolahraga. Dan yang selanjutnya, rutin menjalani pengecekan gula darah setidaknya sekali dalam setahun. Istilah medis dan arti serta bagian root sulfit dan kremik. Yang pertama, autoimun adalah suatu penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat. Hiperglikemia, kadar gula dalam darah tinggi